Hai guys, jumpa lagi dengan saya Tony Kristanto dari Bumi Mojopahit Channel. Berbicara tentang pusaka sobat, apakah kalian pernah melihat ataupun juga memiliki koleksi pusaka yang mana pusaka tersebut ada tindik emasnya? Tindik ya, bukan kinata. Dia bertindik emas. Nah, pasti ada maksud-maksud tertentu kenapa keris tersebut atau pusaka tersebut diberi tindik. Untuk itu, langsung saja saya akan mengajak kalian semuanya untuk mereview bersama. Yuk, langsung saja kita review. Nah, kebetulan kemarin saya mendapatkan sebilah keris dia berdabur ini sinom, dan ternyata saya nggak tahu kalau dia bertindik emas. Tindik pada pusaka itu bisa berada di mana saja, ada yang di bilahnya, ada juga yang di pesinya, dan juga ada yang di pertemuan antara gonjo dengan pesi. Jadi dia berada di dalamnya gonjo sini. Nah, kebetulan punya saya ini yang kemarin saya dapatkan ini, dia berada di antara gonjo dan pesi, jadi di dalam sini. Nanti akan saya videokan. Kalau untuk yang keris kedua, saya juga punya koleksi keris bertindik. Cuma tindiknya ini berada di bilahnya di sini sobat. Nah, ini di sini. Nah, apakah maksud dari keris itu diberi tindik? Inilah ulasannya menurut. Nah, alasan pertama kenapa keris itu dikasih tindik adalah dia sebagai penetralisir apabila keris tersebut membawa aura negatif. Bisa juga sebagai peredam energi-energi negatif yang ditimbulkan keris tersebut kepada pemiliknya. Jadi agar pemilik tersebut bisa aman memiliki keris pusaka tersebut. Seperti itu sobat. Nah, untuk alasan yang kedua sobat, ternyata pemberian tindik pada pusaka itu punya maksud tertentu. Jadi sebagai sebuah, katakanlah sebuah ikhtiar dari pemilik keris tersebut agar apa yang dicita-citakan atau yang diharapkan itu dapat terwujud. Itu seperti itu. Nah, dan alasan yang ketiga kenapa keris itu dikasih tindik adalah dia sebagai sebuah pusaka yang bisa mengalahkan seseorang yang mempunyai ilmu kekebalan khusus, yang mana dia hanya bisa dikalahkan oleh keris-keris yang diberikan tindik atau susuk emas. Itu seperti itu. Jadi kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah sana dulu ada pemberontakan dari Adipati Pragola di Pati. Nah, di prajuritnya itu kebal senjata dan hanya bisa dikalahkan dengan senjata yang diberikan tindik atau susuk emas. Nah, itulah kenapa dulu prajurit Mataram senjatanya itu dikasih tindik atau susuk emas agar bisa mengalahkan pemberontakan dari Adipati Pragola di Pati. Dan ternyata setelah dikasih susuk atau tindik emas, prajurit-prajurit di Mataram bisa mengalahkan dari prajurit di pemberontakan Adipati Pragola di Pati. Itu seperti itu sobat. Nah, itulah sobat tentang 3 alasan kenapa keris itu dikasih tindik emas. Saya berharap kepada kalian semuanya apabila memiliki saran atau menambahkan tentang apa maksud dari pemberian tindik pada pusaka, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Karena di sini kita intinya adalah belajar bersama, dan di sini saya tidak hendak menggurui kalian semuanya, tapi kita belajar untuk bersama-sama memecahkan sebuah pengetahuan. Nah, di sini pengetahuan tersebut adalah alasan kenapa pusaka itu diberikan tindik. Namanya keris saya yang tadi kita review, yaitu dia tindiknya berada di dalam gonjo. Nah, kalau kalian lihat ini di sini. Nah, ini kalau kalian lihat ada kuning-kuningnya kan, dia berada di dalamnya gonjo, pertemuan antara pesi dan juga gonjo, dan dia ada di dalam di sini. Nah, untuk yang kedua adalah di sini letaknya. Nah, ini di sini. Dan ini sampai sekarang dari saya dapatkan sampai sekarang dia punya wangi khas di daerah sini. Ini ada wangi khas tersendiri. Meskipun diwarangi dan juga
saya kasih minyak pusaka saya tetap kalah dengan wangi dari tindik ini sendiri. Nggak tahu ini dulunya dikasih seperti apa kok wanginya nggak bisa hilang. Itu seperti itu sobat, unik sekali. Nah, demikian video saya kali ini, semoga bisa membawa sebuah manfaat dan juga pengetahuan kepada kita semuanya, khususnya tentang Tosan Aji di Indonesia. Untuk tempatnya mohon maaf sekali, seharusnya hari ini saya membuatnya itu di Punden Puri. Nah, di Puri itu ada sebuah punden dengan pohon besar. Di situ rindang sekali. Harusnya di situ, tapi ternyata tadi saya waktu ke situ, di situ banyak sekali orang. Jadi kalau mau membuatnya kok nggak enak. Jadi kalau di sini saya membuatnya di belakang rumah saya, di bawah rumpun bambu. Untuk video selanjutnya saya akan mengajak kalian semuanya untuk berjalan-jalan ke Punden Puri. Jangan sampai kelewatan ya. Tunggu saya di video selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.